Senja mulai menampakkan dirinya, perlahan menyelimuti langit dengan semburat jingga yang lembut. Cahaya matahari yang kian meredup membuat suasana sore terasa tenang, hampir melankolis. Di saat itulah, handphone Roni yang sejak tadi tergeletak di sampingnya tiba-tiba berdering, memecah keheningan dengan getaran singkat. Tanda sebuah pesan teks baru saja masuk. Roni meraih ponselnya dan menatap layar. Nama Dedi terpampang jelas di sana. Salah satu kawan dekatnya yang hampir setiap hari menghabiskan waktu bersama. Pesan singkat itu berisi ajakan untuk nongkrong bareng, sekadar melepas penat sambil berbincang ringan. Tempatnya tak asing lagi. Warung kecil di pojok kampung, lokasi favorit mereka untuk berkumpul, bercanda, dan berbagi cerita hingga malam turun sepenuhnya. Roni pun beranjak setelah malam benar-benar turun. Langit sudah gelap, hanya diterangi cahaya bulan dan lampu-lampu rumah warga yang berjajar di sepanjang jalan kampung. Setelah memasukkan handphone ke saku celana, ia melangkah keluar rumah, menyusuri jalanan yang mulai sepi dengan suara jangkrik menemani langkahnya. Warung di pojok kampung itu tampak lebih hidup di malam hari. Lampu bohlam kuning menggantung rendah, memancarkan cahaya temaram yang menerangi meja kayu tempat mereka biasa berkumpul. Asap kopi dan rokok tipis melayang di udara. Beberapa temannya sudah duduk di sana, tertawa pelan sambil berbincang. Saat Roni tiba, Dedi menyapanya lebih dulu. Roni membalas dengan senyum kecil, lalu duduk di bangku yang kosong. Ia memesan kopi seperti biasa dan ikut larut dalam obrolan malam itu. Suasana nongkrong terasa akrab dan santai, ditemani dinginnya udara malam kampung yang perlahan meresap. Jarum jam perlahan merapat, hingga akhirnya menunjuk jam 10:10 malam. Suasana warung mulai lebih lengang, obrolan pun tak lagi sekeras tadi. Udara malam terasa semakin dingin, dan hanya suara jangkrik yang sesekali menyusup di sela-sela tawa kecil mereka. Di saat itulah, perhatian Roni teralihkan dari arah jalan gang sempit di samping warung. Gang yang gelap dan jarang dilalui orang malam-malam seperti ini, tampak sesosok tubuh berjalan perlahan. Cahaya lampu warung yang temaram membuat bayangan itu terlihat samar. Hanya siluetnya saja yang jelas. Saat sosok itu semakin mendekat, Roni mulai mengenalinya. Itu adalah Rudi. Langkahnya pelan, kepalanya sedikit tertunduk, dan wajahnya tampak pucat diterpa cahaya kuning lampu. Entah mengapa, kemunculan Rudi dari gang gelap itu membuat suasana yang tadinya santai berubah terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang tak biasa menyertai kedatangannya malam itu. Saat sosok itu semakin jelas terlihat, Roni dan yang lainnya saling berpandangan. Rudi melangkah mendekat dengan kondisi yang jauh berbeda dari terakhir kali mereka melihatnya. Wajahnya tampak kuyu, matanya cekung, dan kulitnya terlihat pucat, seolah sudah lama tidak beristirahat dengan layak. Pakaian yang dikenakannya pun tampak kusut, menambah kesan lelah yang begitu kuat. Padahal Rudi dikenal sebagai teman Roni yang merantau ke kota. Terakhir kali mereka mendengar kabarnya, Rudi sibuk bekerja dan jarang pulang kampung. Melihatnya muncul tiba-tiba di malam hari dari gang sempit dan gelap pula membuat Roni merasa heran. Ada sesuatu yang terasa janggal dari raut wajah Rudi. Bukan sekadar lelah karena perjalanan, melainkan seperti menyimpan beban berat yang tak terucap. Roni dan teman-temannya sontak terkejut begitu menyadari bahwa sosok yang muncul dari gang gelap itu benar-benar Rudi. Obrolan mereka langsung terhenti. Tawa yang tadi terdengar perlahan menghilang. Semua mata tertuju ke arah yang sama, menatap Rudi dengan perasaan campur aduk antara kaget dan heran. Apalagi Rudi bukan tipe orang yang datang tanpa kabar. Setiap kali hendak pulang kampung dari kota, ia selalu lebih dulu menghubungi Roni, sekadar memberitahu atau mengajak bertemu. Namun, malam ini terasa berbeda. Tak ada pesan, tak ada telepon, bahkan namanya pun tak muncul di layar handphone Roni sebelumnya. Melihat Rudi berdiri di hadapan mereka dalam kondisi pucat dan kuyu, rasa tidak nyaman mulai merayap di dada Roni.
Ada firasat aneh yang sulit dijelaskan. Kehadiran Rudy kali ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga meninggalkan tanda tanya besar yang perlahan mengubah suasana nongkrong. Malam itu menjadi terasa ganjil dan mencekam. Roni semakin merasa aneh setelah Rudy ikut duduk bersama mereka. Biasanya, Rudy adalah orang yang paling ramai bercerita setiap kali pulang dari kota. Selalu ada kisah tentang pekerjaannya, kerasnya hidup perantauan, atau sekadar candaan khasnya. Namun malam itu, Rudy justru lebih banyak diam. Beberapa kali Dedi dan yang lain mencoba mengajaknya mengobrol. Tetapi Rudy hanya menjawab seperlunya dengan suara pelan dan singkat, lalu kembali menunduk. Tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang entah kemana. Roni pun memesan segelas kopi panas dan mendorongnya ke arah Rudy. "Minum dulu, Ruth," ucapnya pelan. Namun gelas itu hanya dibiarkan terdiam di atas meja. Uap kopi mengepul perlahan, tapi Rudy sama sekali tidak menyentuhnya. Pemandangan itu membuat perasaan Roni semakin tidak enak. Ada sesuatu yang jelas berbeda dari Rudy malam itu. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Waktu terus berjalan hingga malam semakin larut. Satu persatu, mereka mulai beranjak dari bangku warung. Obrolan pun diakhiri, dan keputusan untuk pulang ke rumah masing-masing tak bisa ditunda lagi. Roni berdiri sambil merapikan jaketnya, sementara yang lain berpamitan dengan pemilik warung. Saat suasana mulai sepi, Rudy tiba-tiba mendekat ke arah Roni. Tatapannya masih sama, pucat dan sayu. Dengan suara pelan, hampir berbisik, Rudy mengucapkan sesuatu yang membuat Roni terdiam. "Ron, makasih ya, sudah jadi teman yang baik. Jaga diri kamu dan jangan lupa doain aku." Roni tertegun. Kata-kata itu terdengar seperti ucapan perpisahan, bukan sekadar pamit biasa. Ia mencoba tertawa kecil untuk mengusir rasa bingung di dadanya. "Ngomong apa sih kamu, Ruth? Kayak mau pergi jauh aja," balasnya. Namun Rudy hanya tersenyum tipis. Senyum yang aneh dan sulit diartikan, lalu melangkah pergi ke arah gelapnya gang, meninggalkan Roni dengan perasaan tak menentu. Hati Roni dipenuhi tanda tanya. Entah mengapa, ucapan Rudy malam itu terasa berat, seolah menyimpan makna yang belum ia pahami. Malam berikutnya, suasana di rumah Roni terasa sunyi. Jam dinding di ruang tengah terus berdetak pelan. Hingga tanpa ia sadari, jarumnya kembali tepat menunjuk jam 10:10 malam. Di saat bersamaan, handphone Roni tiba-tiba berdering, memecah keheningan. Roni meraih ponselnya dan menatap layar. Dadanya seketika terasa menghangat dingin ketika melihat nama pengirim pesan itu, Rudy. Dengan dahi berkerut, Roni membuka pesan tersebut. Isinya singkat, namun terasa aneh dan janggal baginya. "Ron, kalau kamu ingat aku, cukup doakan saja, jangan cari aku lagi." Roni membaca pesan itu berulang kali. Kalimatnya terdengar seperti pesan orang yang tidak ingin ditemui lagi, bukan sekadar basa-basi. Padahal Rudy tidak pernah berbicara seaneh itu sebelumnya, apalagi lewat pesan singkat. Perasaan tak enak kembali merayap di dada Roni. Tangannya sedikit gemetar saat menatap layar ponsel yang masih menyala. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Rudy, dan mengapa pesan itu terasa begitu dingin, seolah dikirim oleh seseorang yang sudah sangat jauh. Meski namanya masih tercatat jelas di handphone miliknya. Dengan perasaan yang mulai tak menentu, Roni segera menghubungi balik nomor Rudy. Ia menempelkan handphone ke telinga, menunggu nada sambung dengan harapan Rudy akan mengangkat. Namun yang terdengar justru suara mesin penjawab. Nomor itu tidak aktif. Roni mencoba sekali lagi, lalu sekali lagi. Hasilnya tetap sama. Tak ingin berpikir macam-macam, Roni meletakkan ponselnya. Namun kegelisahan itu kembali datang keesokan malamnya. Tepat jam 10:10, handphone Roni kembali berdering. Nama Rudy muncul lagi di layar, dengan pesan yang isinya hampir serupa,
Kalimat singkat bernada pamit, penuh keanehan, dan sulit dimengerti. Saat dihubungi balik, nomor itu tetap tidak aktif. Hal yang sama terulang hingga 3 malam berturut-turut, selalu di jam yang sama, selalu dari Rudy, dan selalu tak bisa dihubungi kembali. Kini Roni benar-benar merasa bingung, sekaligus khawatir. Tidurnya mulai gelisah. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak menemukan jawaban. Jika Rudy memang pulang kampung, mengapa tak ada seorang pun yang melihatnya lagi? Dan jika ia masih hidup dan baik-baik saja, mengapa pesannya terasa seperti pesan orang yang perlahan menghilang? Setiap kali jam menunjukkan jam 10:10, jantung Roni kini berdetak lebih cepat. Ia mulai takut membuka layar handphonenya sendiri, takut membaca pesan berikutnya, namun lebih takut lagi jika pesan itu tiba-tiba berhenti datang. Keesokan harinya, pagi belum sepenuhnya ramai ketika suara pengeras masjid tiba-tiba menggema, memecah kesunyian kampung. Suaranya pelan namun berat, menyampaikan kabar yang membuat siapapun yang mendengarnya spontan terdiam. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia salah satu warga kita. Roni yang saat itu sedang duduk di ruang tengah langsung menoleh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Suara pengumuman itu terdengar jelas. Diulang perlahan agar seluruh warga bisa mendengarnya. Nama almarhum belum disebutkan. Hanya disampaikan bahwa warga diminta hadir untuk membantu prosesi pemakaman. Entah mengapa, perasaan tidak enak kembali menghampiri Roni. Ingatannya melayang pada pesan-pesan aneh yang ia terima selama 3 malam terakhir pada jam yang sama dari orang yang sama. Ada kegelisahan yang sulit dijelaskan, seolah hatinya sudah menebak sesuatu yang belum ingin ia terima. Roni berdiri, menatap kosong ke arah luar rumah. Suara pengeras masjid masih menggema di udara pagi, membawa kabar duka yang perlahan menyelimuti kampung, dan tanpa ia sadari, juga mulai menyelimuti hatinya dengan rasa takut yang semakin nyata. Tak lama setelah pengumuman itu, suasana kampung berubah. Warga mulai berdatangan dan berkumpul di sebuah rumah, berjalan pelan dengan wajah-wajah serius. Roni yang penasaran ikut melangkah ke arah kerumunan itu. Semakin dekat, dadanya terasa semakin sesak. Rumah itu adalah rumah Rudy. Di halaman dan ruang tamu rumah Rudy, warga tampak memenuhi setiap sudut. Sebagian duduk bersila, sebagian lagi berdiri sambil menundukkan kepala. Suasana sunyi, hanya diisi bisik-bisik pelan yang terdengar saling bersahutan. Itu katanya baru pulang dari kota. Semalam katanya gak kelihatan sama sekali. Kasihan, masih muda. Bisikan itu membuat Roni berdiri kaku di tempatnya. Pandangannya menyapu wajah-wajah warga yang tampak cemas dan prihatin. Bau kopi dan tanah basah bercampur di udara pagi itu, menambah suasana duka yang terasa berat. Roni menelan ludah. Kini kegelisahan yang sejak semalam menghantuinya perlahan menemukan bentuknya. Di tengah kerumunan warga yang berbisik lirih, Roni mulai menyadari bahwa pesan-pesan aneh dari Rudy mungkin bukan sekadar kebetulan. Buat bagian Roni menanyakan alasan meninggalnya Rudy ke salah satu sanak saudaranya, ternyata Rudy meninggal sudah 4 hari yang lalu. Ia meninggal kemungkinan karena korban pembegalan. Mayatnya ditemukan di pinggir sungai, jauh dari pemukiman, sehingga mayatnya tidak cepat ditemukan. Dengan langkah berat, Roni memberanikan diri mendekati salah satu sanak saudara Rudy yang duduk di sudut ruang tamu. Suaranya lirih saat bertanya, seolah takut jawaban yang ia dengar akan menegaskan firasat buruk yang sejak tadi menghantuinya. "Mas, sebenarnya Rudy kenapa?" tanya Roni pelan. Pria itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Wajahnya tampak lelah dan sembab. "Rudy sudah meninggal 4 hari yang lalu," ucapnya pelan. Kalimat itu membuat tubuh Roni seketika terasa lemas. 4 hari. Angka itu berputar-putar di kepalanya. 4 hari, sama dengan rentang waktu sejak Rudy muncul di warung dan sejak pesan-pesan aneh itu mulai datang. Sanak saudara itu melanjutkan dengan suara tertahan. Dugaan sementara, Rudy jadi korban pembegalan.
Barang-barangnya hilang. Mayatnya ditemukan di pinggir sungai, jauh dari pemukiman warga. Tempatnya sepi. Jadi, jasadnya baru ditemukan kemarin. Roni menunduk. Dadanya terasa sesak. Napasnya berat. Ingatannya kembali pada wajah Rudy yang pucat dan kuyu malam itu. Pada kopi yang tak disentuh. Pada kata-kata perpisahan yang terdengar ganjil. Kini semuanya terasa menyatu. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Dalam hati, Roni bergumam lirih jika Rudy sudah meninggal 4 hari lalu. Lalu siapa yang ia temui malam itu? Dan siapa yang mengirim pesan setiap jam 10:10? Bulu kuduk Roni meremang. Jawaban itu justru melahirkan pertanyaan yang jauh lebih menakutkan. Buat bagian pemakaman berlangsung cepat. Dan malamnya Roni mencoba menghubungi nomor Rudy tepat jam 10:10 dan anehnya nomor itu aktif walau tidak ada jawaban. Roni berpikir positif, mungkin HP Rudy dipegang orang lain. Namun ketika dihubungi kurang atau lewat jam tersebut selalu tidak aktif. Hal tersebut membuat Roni bertanya-tanya, kenapa dengan jam tersebut? Prosesi pemakaman Rudy berlangsung cepat dan sederhana. Warga bergotong royong sejak siang, menunaikan kewajiban terakhir tanpa banyak bicara. Langit mendung seakan ikut berduka, dan tanah merah menutup jasad Rudy dalam diam. Roni ikut berdiri di antara warga, menundukkan kepala, berusaha menerima kenyataan pahit yang masih terasa sulit dipercaya. Malam harinya, rasa penasaran dan kegelisahan tak juga hilang. Tepat ketika jam dinding kembali menunjukkan jam 10:10. Roni memberanikan diri menghubungi nomor Rudy. Ia tak terlalu berharap, hanya ingin memastikan satu hal. Anehnya, kali ini nada sambung terdengar. Nomor itu aktif. Roni menahan napas, menunggu. 1 kali panggilan, 2 kali, tak ada jawaban. Paling juga dipegang orang lain. Gumamnya, mencoba berpikir positif. Mungkin ponsel Rudy ditemukan seseorang atau sedang dipegang keluarganya. Namun rasa itu kembali berubah ketika Roni mencoba menghubungi beberapa menit setelahnya. Dan juga sebelum jam itu, nomor yang sama kembali terdengar dingin, tidak aktif. Ia mencoba lagi, lewat dari jam 10:10. Hasilnya tetap sama. Roni menatap layar handphone dengan kening berkerut. Hanya pada rentang waktu itu saja, nomor Rudy bisa dihubungi meski tak pernah dijawab. Di luar jam tersebut, seolah nomor itu tak pernah ada. Malam itu, Roni duduk terdiam cukup lama. Pertanyaan terus berputar di kepalanya. Ada apa dengan jam 10:10? Dan mengapa semua keanehan ini selalu terjadi tepat di waktu yang sama? Perasaan dingin merayap pelan di punggungnya. Roni mulai sadar ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Keesokan harinya, setelah malam yang nyaris tak memberinya tidur, Roni memutuskan mendatangi rumah Rudy. Rasa penasaran dan kegelisahan sudah terlalu besar untuk dipendam sendiri. Ia ingin tahu satu hal yang terus mengganggu pikirannya: handphone Rudy. Di rumah duka itu, suasana masih sama muramnya. Beberapa sanak saudara masih terlihat duduk di ruang tamu. Setelah mengucap salam, Roni memberanikan diri menyampaikan maksud kedatangannya. Dengan nada hati-hati, ia bertanya kepada salah satu keluarga Rudy. "Maaf, saya mau tanya," ucap Roni pelan. "Handphone Rudy sekarang ada di mana? Soalnya nomornya masih sempat aktif." Mereka saling berpandangan. Wajah salah satu saudaranya tampak bingung. "Handphone Rudy," ulangnya, "tidak ada. Barang-barang Rudy tidak ditemukan waktu jasadnya ditemukan. Dompet dan handphonenya juga hilang." Jawaban itu membuat jantung Roni berdegup lebih cepat. Ia menelan ludah sebelum melanjutkan pertanyaannya. Tapi anehnya, nomor itu selalu aktif tepat jam 10:10 malam. Di luar jam itu, tidak bisa dihubungi sama sekali. Suasana seketika menjadi hening. Beberapa orang yang mendengar pembicaraan itu ikut menoleh. Wajah sanak saudara Rudy tampak berubah.
Dari bingung menjadi tak nyaman. Setahu kami, nggak ada yang pegang HP-nya. Jawabnya pelan. Kalau memang masih aktif, kami juga nggak tahu kenapa. Roni terdiam. Jawaban itu justru menambah beban di pikirannya. Ia pamit dengan perasaan campur aduk. Melangkah pergi dari rumah Rudi dengan kepala penuh tanda tanya. Kini jelas sudah, bukan orang lain yang memegang handphone itu. Dan semakin jelas pula, ada sesuatu yang berkaitan dengan jam 10:10 yang belum bisa dijelaskan dengan logika apapun. Malam itu, Roni kembali duduk sendirian di kamarnya. Lampu sengaja dimatikan. Hanya cahaya layar handphone yang menyinari wajahnya yang tampak lelah. Detak jam dinding terdengar jelas, seolah ikut menghitung waktu yang berjalan pelan. Tanpa disadari, jarum jam kembali menunjuk jam 10:10 malam. Handphone di tangannya bergetar pelan. Bukan panggilan, bukan pesan baru. Hanya chat terakhir dari Rudi. Pesan yang sama muncul kembali di layar, seakan baru saja dikirim. Roni menatap layar itu lama. Kali ini, ia tidak merasa takut. Ia tidak mencoba menelepon. Tidak juga membalas pesan itu. Dengan suara lirih, hampir tak terdengar, Roni berbisik, "Tenang ya, Ruth, aku doain." Beberapa detik kemudian, layar handphone padam sendiri. Nomor Rudi tak pernah lagi bisa dihubungi. Tak ada pesan susulan, tak ada getaran di jam yang sama di malam-malam berikutnya. Seminggu setelah pemakaman, seorang polisi datang ke kampung untuk melengkapi laporan. Dari sanalah Roni mengetahui satu hal yang membuat dadanya terasa sesak. Di lokasi ditemukannya jasad Rudi, handphone miliknya sempat menyala. Bukan untuk menelepon siapapun, bukan untuk meminta tolong. Layar itu hanya membuka satu nama kontak. Nama Roni, tak ada pesan yang sempat terkirim. Baterainya habis tepat jam 10:10 malam. Saat itu juga, Roni akhirnya mengerti. Pesan-pesan yang ia terima selama ini bukanlah teror. Bukan pula arwah yang ingin menakuti orang hidup. Itu hanyalah jejak terakhir dari seseorang yang tak sempat berpamitan. Sinyal yang terus mencoba sampai hingga akhirnya didoakan. Sejak malam itu, setiap kali jam menunjukkan jam 10:10, Roni selalu terdiam sejenak. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu di waktu itulah sahabatnya berhenti hidup dan akhirnya benar-benar berpamitan.